Halo semuanya, saya Nisa Danina Dakdak dengan NPM 102422018 dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Fendi Hidayat STMKOM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis statistik deskriptif dengan SPSS, yaitu singkatan dari Statistical Product Solution Service, yaitu suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis suatu data kuantitatif dengan tampilan yang lebih baik. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan dari SPSS. Dikarenakan saya sudah memiliki data yang akan dianalisis, maka data sudah tertampil di sini. Oke, untuk data yang ada yaitu ada gender, suku, ranking, IQ, motivasi, prestasi, religious post, dan religious follow up. Nah, untuk bagian gender dan suku, angkanya ini bukan merupakan suatu angka nominal, melainkan angka identitas. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di bagian variable view, kita bisa klik bagian value-nya, values, klik titik 3. Nah, di sini sudah ada keterangannya untuk nilai 1.0 itu merupakan perempuan, 2.00 itu menandakan laki-laki. Nah, untuk bagian suku, untuk nomor 1.0 untuk suku Asmat, 2.00 untuk suku Minang, 3.00 untuk suku Bali. Kita kembali ke data view. Nah, analisis data ini dimulai dengan menganalisis yang pertama yaitu distribusi frekuensinya. Caranya adalah klik analyze, masuk ke descriptive statistics, masuk ke frequencies. Nah, di sini sudah ada data yang data yang ingin kita lihat frekuensinya. Kita misalnya ingin melihat data dari prestasi, suku, dan gender. Kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal double klik prestasi, suku, dan gender. Kita tinggal klik OK. Nah, ini adalah tabel frekuensi dari prestasi, suku, dan gender. Kita bisa lihat untuk prestasi totalnya ada 78 orang, yaitu frekuensinya 78, persennya itu 100, valid persennya juga 100. Untuk suku Asmat frekuensinya 25 dengan persen 32,1, valid persen 32,1, dan kumulatif persen juga 32,1. Suku Minang frekuensinya 26, persennya 33,3, kumulatif persennya 65,4. Suku Bali frekuensinya 27, persennya 34,6, dan kumulatif persennya 100. Maka totalnya adalah untuk jumlah orangnya ada 78 orang atau frekuensinya itu adalah 78 dan persennya itu adalah 100. Begitu pula dengan valid persennya 100 juga. Selanjutnya untuk frekuensi dari gender, untuk yang perempuan ada 37, persennya 47,4.
Untuk laki-laki frekuensinya 41, persennya ada 52,6, dan kumulatif persennya 100, dan totalnya adalah 78, persennya 100, begitu juga dengan valid persennya 100. Nah, ini adalah bagian distribusi frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke tendensi sentral dan variabilitas, yaitu untuk menampilkan angka dari statistik deskriptif. Untuk menampilkan angka dari statistik deskriptif dilakukan dengan cara analyze deskriptif statistik, masuk ke deskriptif. Nah, kita tinggal klik bagian data yang ingin kita lihat, misalnya adalah IQ dan prestasi. Kita tinggal klik bagian options, kita centang bagian mean, standard deviation, variation, range, minimum, maksimum, dan SE mean-nya. Begitu pula dengan distribution-nya ada kurtosis dan squeeze. Ini akan menampilkan ketinggian dari suatu kurva. Kita tinggal klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah data dari deskriptif statistiknya. IQ itu jumlahnya ada 78 dengan range statistiknya 30, minimum statistiknya 91, maksimum statistiknya 121, mean atau rata-ratanya. Untuk statistik 107, standar error 8, ini standar errornya. Selanjutnya untuk standar deviation statistiknya ada 7,3677, varian statistik 54,283, dan seterusnya. Untuk yang prestasi jumlahnya 78, range statistiknya 14,00, minimum statistiknya 72, maksimumnya 86, untuk rata-ratanya 79,7692, dan standar deviation statistiknya ada 3,5048, dan seterusnya. Nah, dari data deskriptif statistiknya ini biasanya yang dilaporkan itu paling utama adalah bagian mean dan standar deviation-nya. Oke, itu adalah cara untuk menampilkan angka dari statistik deskriptif. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menampilkan histogram. Caranya adalah kita klik lagi analyze, kita masuk ke deskriptif statistics juga, kita masuk ke explore. Setelah itu kita klik bagian data yang ingin kita lihat histogramnya. Misalnya kita ambil IQ dan prestasi. IQ kita masukkan, dan prestasi kita masukkan. Selanjutnya kita klik bagian plots. Kita klik bagian plots. Kita klik bagian plots. Lalu kita klik histogram. Kemudian kita
continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah suatu data dari IQ dan prestasi. Ini untuk case processing summary, ini untuk descriptives-nya, ini untuk histogram yang tadi saya bilang, yaitu untuk melihat suatu histogram dari IQ dan prestasi. Ini untuk data IQ, histogramnya seperti ini, dengan rata-rata 107,28, standar deviasinya 7,368, jumlahnya ada 78 orang. Untuk histogram dari prestasi seperti ini, dengan rata-rata 79,77 dengan standar deviasinya 3,505 dan jumlahnya ada 78. Nah, dari histogram ini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu data yang normal itu jika nilai yang mendekati rata-rata, nah ini adalah nilai yang mendekati rata-rata yang ada di tengah, karena rata-ratanya di sini tertera 107,28. Nah, nilai rata-rata berarti berada di tengah ini. Nah, jika nilai ini mendekati rata-rata, pasti frekuensinya itu paling banyak. Sebaliknya, jika suatu nilai menjauhi dari rata-rata, nah seperti data yang paling kiri dan paling kanan ini, dia frekuensinya lebih kecil. Nah, untuk melihat data lengkapnya juga bisa dilihat dari sini aja, bagian descriptives-nya. Di sini sudah tertera data lengkap dari IQ dan prestasi. Baik, begitulah cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis suatu data kuantitatif secara statistik deskriptif dengan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan. Saya izin pamit, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Pendi Hidayat.